Lihat Yamaha Nuvo hari ini. Lalu coba bayangkan motor ini muncul di jalanan Indonesia ketika motor bebek masih jadi raja. Saat itu, orang Indonesia masih sangat percaya pada bebek. Bebek dianggap paling masuk akal karena irit, kuat, gampang dirawat, dan sudah terbukti dipakai harian oleh jutaan orang. Sementara motor matic masih sering dicurigai. Ada yang bilang boros, ada juga yang bilang kurang kuat, ada juga yang menganggap motor matic itu motor perempuan. Lalu Yamaha datang membawa Nuvo. Bodinya besar, bentuknya tidak seperti bebek, tidak juga seperti skuti kecil yang imut. Dari samping, Nuvo terlihat panjang, agak aneh, dan sulit dimasukkan ke kategori yang sudah dikenal masyarakat. Buat sebagian orang, motor ini bukan futuristis. Motor ini cuma terlihat janggal. Tapi justru disitulah menariknya. Karena kalau dilihat dari kacamata hari ini, Yamaha Nuvo bukan sekedar skutik aneh. Nuvo adalah contoh bagaimana sebuah produk bisa punya ide yang benar, tapi lahir di waktu yang salah. Pertanyaannya, apakah Nuvo gagal karena produknya buruk? Atau karena pasar Indonesia waktu itu belum siap menerima matic bongsor seperti ini? Untuk memahami Nuvo, kita harus ingat kondisi pasar saat motor ini hadir. Matic belum menjadi pilihan utama seperti sekarang. Hari ini, orang membeli motor pertama bisa langsung memilih matic tanpa banyak mikir. Dipakai kerja, kuliah, antar anak, belanja, sampai touring ringan, semuanya bisa. Tapi dulu, matic belum punya kepercayaan sebesar itu. Di masa itu, bebek masih dianggap paling aman. Kalau mau irit, beli bebek. Kalau mau kuat, beli bebek. Kalau mau gampang dijual lagi, tentu beli bebek. Jadi ketika Yamaha menawarkan skutik dengan bodi besar dan bentuknya tidak biasa, banyak orang belum menemukan alasan kuat untuk pindah. Disinilah masalah pertama Nuvo. Dia datang membawa konsep baru, tapi belum punya pasar yang benar-benar siap. Secara karakter, Nuvo sebenarnya menarik. Ia bukan matic kecil yang menjual kepraktisan. Nuvo punya badan lebih besar, posisi berkendara lebih dewasa, dan tampilan yang berbeda dari motor harian biasa. Dia seperti ingin bilang bahwa matic tidak harus terlihat lemah, kecil, atau feminim. Masalahnya, pesan itu tidak langsung sampai ke konsumen. Bagi orang yang terbiasa dengan bebek, Nuvo terlihat asing. Decknya tidak sepraktis skutik modern tertentu. Bentuknya tidak seramah matic kecil. Auranya juga tidak setegar motor sport. Akhirnya, Nuvo berdiri di tengah-tengah. Bukan bebek, bukan sport, bukan juga matic mungil yang mudah dipahami. Dan di pasar Indonesia, posisi yang terlalu abu-abu seringkali berbahaya. Pembeli motor butuh alasan sederhana. Kenapa harus beli motor ini? Kalau jawabannya irit, bebek sudah punya nama. Kalau jawabannya praktis, matic kecil lebih mudah diterima. Kalau jawabannya gaya, desain Nuvo terlalu memecah pendapat. Ada yang suka karena beda, tapi ada juga yang menganggap bentuknya aneh. Disinilah Yamaha seperti terlalu percaya diri membaca masa depan. Karena beberapa tahun setelahnya, arah pasar memang bergerak ke wilayah yang dulu dicoba Nuvo. Matic makin diterima, skutik berbodi besar makin wajar. Orang mulai mencari kenyamanan dan gaya yang tidak lagi terikat pada bentuk bebek. Bahkan akhirnya, matic bongsor menjadi salah satu segmen paling penting di Indonesia. Lucunya, ketika pasar sudah siap, Nuvo sudah bukan lagi tokoh utama. Dia seperti datang ke pesta terlalu awal. Saat dia datang, ruangan masih sepi dan orang belum mengerti musiknya. Tapi ketika pesta mulai ramai, namanya sudah terlanjur lewat. Itulah ironi Yamaha Nuvo. Dia bukan tidak punya nilai. Dia hanya tidak bertemu momentum yang tepat. Namun kita juga tidak bisa membuat Nuvo terdengar seperti korban sempurna.
Yamaha juga punya pekerjaan rumah dalam memposisikan motor ini. Nuvo bukan motor murah yang benar-benar merakyat. Bukan juga performa yang bisa menjual gengsi secara jelas. Ia adalah skutik unik, tapi keunikannya sulit dijelaskan kepada pembeli awam. Dan kalau sebuah motor butuh penjelasan terlalu panjang agar orang paham nilainya, biasanya motor itu akan kesulitan di pasar massal. Tapi justru karena tidak massal, Nuvo punya daya tarik yang berbeda hari ini. Motor yang dulu dianggap aneh, sering punya kesempatan kedua setelah waktunya lewat. Kita sudah sering melihat pola ini di dunia otomotif. Produk yang dulu dicibir, beberapa tahun kemudian mulai dicari. Motor yang dulu dianggap gagal, pelan-pelan punya nilai nostalgia. Motor yang dulu terlihat tidak masuk akal, akhirnya dianggap berani. Nuvo berada di wilayah itu. Bentuknya yang dulu dianggap janggal, sekarang justru terlihat punya karakter. Bodinya yang dulu terasa kebesaran, sekarang tidak lagi aneh. Karena mata kita sudah terbiasa melihat Matic bongsor. Statusnya sebagai Matic lawas Yamaha juga membuatnya punya nilai historis. Dan karena populasinya tidak sebanyak motor mainstream, ada rasa eksklusif bagi orang yang masih merawatnya. Inilah fase ketika motor yang dulu gagal mulai berubah menjadi motor kultus. Tapi harus jujur juga, Nuvo bukan motor untuk semua orang. Kalau kamu hanya butuh kendaraan harian yang praktis, irit, modern, dan mudah dirawat, Matic baru jelas lebih masuk akal. Nuvo hari ini lebih cocok untuk orang yang memang suka motor dengan cerita. Ada unsur hobi di dalamnya. Ada risiko part, kondisi unit bekas, dan perawatannya yang tidak bisa disamakan dengan motor baru. Dengan kata lain, membeli Nuvo hari ini bukan cuma membeli alat transportasi. Kamu membeli karakter, dan karakter inilah yang membuat Nuvo masih menarik untuk dibahas. Yamaha dalam sejarahnya sering punya keberanian membuat produk yang lebih emosional. Kadang berhasil besar, kadang juga terlalu nekat untuk selera pasar. Tapi keberanian itu seperti membuat Yamaha punya banyak motor dengan cerita kuat. Tidak semua produknya aman, tidak semua produknya diterima semua orang, tapi banyak yang meninggalkan jejak. Nuvo adalah salah satunya. Ia bukan skutik yang lahir sekedar mengikuti arus. Ia mencoba membuka arus baru. Sayangnya, arus itu belum cukup besar saat Nuvo hadir. Kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, ide Nuvo sebenarnya terdengar biasa. Matic berbodi besar, sekarang normal. Motor Matic otomatis untuk harian, sekarang standar. Skutik yang tidak terlihat terlalu feminim, sekarang banyak. Tapi dulu semua itu belum sesederhana sekarang. Karena itu, Nuvo pantas disebut sebagai skutik yang datang terlalu cepat. Bukan karena ia sempurna, bukan juga karena ia lebih hebat dari semua motor sejamannya, tapi karena ia membawa arah yang kemudian terbukti benar. Hanya saja Yamaha membawanya sebelum mayoritas konsumen siap menerima. Dalam dunia otomotif, produk bagus tidak selalu menang. Produk yang datang di waktu yang tepat seringkali kuat daripada produk yang datang dengan ide yang paling berani. Nuvo punya ide, Nuvo punya karakter, Nuvo juga punya keberanian, tapi timingnya tidak sempurna. Maka kalau ada yang bilang Nuvo adalah motor gagal, jawabannya bisa iya kalau dilihat dari penerimaan pasar. Tapi kalau dilihat dari sejarah Matic Yamaha di Indonesia, Nuvo bukan sekedar gagal, dia adalah pembuka jalan. Dia mungkin bukan raja penjualan, dia mungkin bukan legenda sebesar Air King, Jupiter, atau Mio. Tapi Nuvo penting karena berani berbeda saat pasar masih nyaman dengan pilihan lamanya. Ada motor yang penting karena jumlahnya banyak. Ada motor yang penting karena menang balap. Ada motor yang penting karena mesinnya terkenal bandel. Dan ada motor seperti Nuvo yang penting karena menunjukkan bahwa kadang pabrikan bisa melihat masa depan lebih cepat dari konsumennya.
Pada akhirnya, Yamaha Nuvo adalah pengingat bahwa datang terlalu cepat juga bisa menjadi kutukan. Kalau datang terlambat, kamu kehilangan momentum. Tapi kalau datang terlalu cepat, orang belum tentu mengerti nilai yang kamu bawa. Nuvo mengalami itu. Dulu dianggap aneh, sekarang terlihat berkarakter. Dulu sulit diterima, sekarang mulai dicari. Dulu sering salah langkah, sekarang terlihat seperti langkah yang waktunya saja kurang tepat. Jadi menurut kamu, Yamaha Nuvo ini motor gagal atau motor visioner yang lahir terlalu cepat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena motor seperti Nuvo selalu menarik diperdebatkan. Apakah pasar Indonesia dulu terlalu konservatif atau Yamaha memang terlalu nekat? Kalau kamu suka bedah motor, bukan dari brosur dealer, tetapi dari sejarah, dosa, dan nasib pasarnya, subscribe Obey Motologi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!